datang di Studio On Air, tempat kita berbagi kisah dan mengenal tokoh-tokoh hebat yang memberikan warna bagi dunia. Bersama saya, penyiar Anda hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan siaran spesial kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu sastrawan paling berpengaruh dalam sastra dunia, yaitu Ernest Hemingway, sekaligus mengenal salah satu karya monumentalnya yang berjudul The Old Man and the Sea. Ernest Hemingway memiliki nama lengkap Ernest Miller Hemingway. Ia lahir pada tanggal 21 Juli 1899 di Oak Park, Amerika Serikat, dan meninggal pada 2 Juli 1961 di Ketchum, Idaho. Hemingway dikenal sebagai novelis, penulis cerpen sekaligus jurnalis yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sastra modern pada abad ke-20. Keistimewaan Ernest Hemingway terletak pada gaya penulisannya yang sederhana, singkat, tetapi memiliki makna yang sangat mendalam. Ia menggunakan teknik yang dikenal sebagai iceberg theory atau teori gunung es. Artinya, penulis hanya menyampaikan sebagian kecil cerita secara langsung, sedangkan makna yang lebih mendalam diserahkan kepada pembaca untuk dipahami pribadi masing-masing. Selama hidupnya, Ernest Hemingway menghasilkan banyak sekali karya yang masih dibaca hingga saat ini. Beberapa novel terkenalnya antara lain, yang pertama yaitu The Sun Also Rises pada tahun 1926. Yang kedua ada A Farewell to Arms pada tahun 1929. Yang ketiga ada For Warm the Bell Tools pada tahun 1940. Selanjutnya ada Across the River and Into the Trees pada tahun 1950. Dan tentu saja The Old Man and the Sea pada tahun 1952. Sekarang kita masuk ke karya yang paling terkenal, yaitu The Old Man and the Sea. Novel ini menceritakan seorang nelayan tua bernama Santiago. Selama berhari-hari, ia tidak berhasil menangkap seekor ikan pun. Banyak orang mulai meragukan kemampuannya. Namun, Santiago tidak menyerah. Di suatu hari, ia berhasil mengait seekor ikan marlin yang sangat besar. Pertarungan antara Santiago dan ikan tersebut berlangsung selama beberapa hari. Dengan penuh kesabaran, keberanian, dan tekad yang kuat, akhirnya Santiago berhasil menaklukkan ikan tersebut. Namun perjuangannya belum selesai. Saat dalam perjalanan pulang, ikan marlin yang telah ditangkap justru diserang oleh kawanan hiu. Santiago berusaha melawan, tetapi ketika tiba di daratan, yang tersisa hanyalah kerangka dari ikan tersebut. Sekilas, cerita ini mungkin tampak seperti kisah seorang nelayan yang gagal membawa pulang hasil tangkapannya. Namun sebenarnya, novel ini mengajarkan bahwa kemenangan bukan hanya diukur dari hasil akhir, melainkan dari keberanian untuk terus berjuang meskipun menghadapi berbagai rintangan. Melalui tokoh Santiago, Hemingway ingin menunjukkan bahwa manusia mungkin dapat mengalami kekalahan, tetapi tidak boleh kehilangan semangat dan juga harga dirinya. Selanjutnya, kita mungkin bertanya-tanya, mengapa sih karya ini sangat mendunia? Nah, The Old Man and the Sea diakui sebagai salah satu karya sastra dunia karena mengangkat tema yang universal. Novel ini yang mengantarkan Ernest Hemingway meraih penghargaan Pulitzer dan menjadi salah satu alasan utama Demikian pembahasan kita hari ini mengenai Ernest Hemingway dan karya monumentalnya yakni The Old Man and the Sea. Dari kisah Santiago kita belajar bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Selama kita tetap berusaha, menjaga harapan, dan tidak menyerah, selalu ada makna berharga yang bisa kita dapatkan dari setiap perjuangan. Saya, Amila Adigmal Andiani bersama kelompok 8 mengucapkan terima kasih telah mendengarkan siaran kami di Studio On Air. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Tetap semangat, terus membaca, dan sampai bertemu kembali. Selamat tinggal dan salam literasi.